Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi sharing dari Sekolah Flutter di episode keempat kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama saya Doni Mulya Saputra. Saya seorang software engineer di CodingWorks. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing tentang Flutter dan kali ini saya akan membawakan judul yaitu CRUD API dengan Dio dan Pretty List Animation. Nah, nantinya dalam sesi sharing kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk mencatat email yang akan kita simpan di dalam database dengan API. API-nya sudah saya sediakan. Oke, di slide selanjutnya apa aja yang akan kita bahas pada hari ini? Tentunya pertama kita akan membahas tentang CRUD API dengan Dio Package ya. Jadi kita tidak menggunakan HTTP Package, tapi kita menggunakan Dio Package. CRUD itu apa? CRUD itu create, read, update, dan delete. Ya. Lalu kita akan membahas bagaimana membuat list animation dengan bantuan package Pretty List Animation. Lalu kita juga akan mengenal apa itu refresh indicator dan kita akan mengenal apa itu infinite scrolling. Oke, kita masuk aja ke pembahasannya langsung. Jadi apa itu Dio Package? Ya, Dio adalah sebuah package ataupun pustaka pada bahasa pemrograman Dart yang kita gunakan untuk melakukan HTTP request ataupun sebuah permintaan ke berbagai API. Nah, API itu apa? API itu singkatan dari Application Programming Interface. Secara simpelnya buat teman-teman yang belum pernah mendengar API, biasanya itu API itu diibaratkan sebagai seorang pelayan di dalam sebuah restoran. Nah, jadi dengan adanya pelayan, pelanggan itu tidak perlu langsung ke dapur untuk memesan apa yang mereka inginkan. Jadi dengan adanya pelayan, mereka terbantu tanpa harus ke dapur tadi. Simpelnya gitu. Jadi dengan adanya API, kita nggak harus terhubung langsung ke database ataupun backend-nya, tetapi kita terhubung melalui API ini sendiri. Nah, Dio ini sendiri menyediakan berbagai fitur seperti handling error, interceptor, request cancellation, form data, file upload, dan masih banyak lagi ya. Dia juga memungkinkan pengguna untuk melakukan request secara asinkronus dan sinkronus. Nah, asinkronus itu apa? Jadi jika dengan asinkronus itu function yang kita jalankan itu ditunggu dulu sampai selesai baru dijalankan function selanjutnya. Sedangkan dengan sinkronus itu function yang dijalankan itu bisa sambil menjalankan function yang lainnya. Begitu simpelnya. Nah, dengan menggunakan Dio, kita dapat dengan mudah melakukan request ke berbagai API dan memproses data yang kita terima dengan cepat dan efisien. Jadi Dio sangat mudah untuk digunakan dan diintegrasikan dengan berbagai aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, sebelum lanjut, di sini saya sudah menyediakan satu buah project baru. Ini juga udah saya running tadi. Nah, benar-benar baru banget. Nantinya kita akan buat aplikasi sederhana untuk mencatat email ke dalam API yang udah kita sediakan. Untuk API-nya, ini dia dokumentasinya. Ini saya share lewat chat ya, teman-teman. Dokumentasinya di sini. Nah, selanjutnya apa? Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu kita akan mengenal apa itu Pretty List Animation. Nah, Pretty List Animation ini adalah sebuah package Flutter yang akan membantu kita nantinya dalam
membuat sebuah list dengan animasi. Ya, package ini dibuat oleh kami CodingWorks dengan fitur yang masih sederhana. Jadi di dalam pretty list animation itu nanti kami udah menyediakan on refresh untuk refresh data dan infinite scrolling itu nanti ada parameter is infinite itu dibuat true kalau mau ditampilkan. Lalu selebihnya itu item builder untuk membuat widget di dalam list kita. Nah, jadi dengan bantuan package ini kita nantinya dapat menerapkan refresh indikator ya dan infinite loading yang sudah disediakan itu tanpa perlu kita wrap lagi. Nah, biasanya kan kalau kita buat sendiri kan kita wrap ya. Misalnya list view itu di wrap di dalam refresh indikator. Nah, terus kalau mau buat infinite loading kan kita harus buat widgetnya lagi. Nah, dengan package ini kita nggak perlu ya buat itu lagi, itu udah disediakan. Oke, di sini kita mulai aja ya. Jadi di dalam project ini saya akan menggunakan material 3 untuk material desainnya. Material 3-nya dibuat true. Lalu untuk home-nya dan strukturnya nanti pertama saya akan buat struktur sederhana aja. Yaitu nanti ada service ya. Lalu ada model. Oh, ini folder ya, model. Dan satu lagi itu halaman ya, pages. Nah, selanjutnya kita buat dulu untuk home-nya. Lalu di main dot tadi yang tidak kita butuhkan kita hapus aja ya. Oke, ini dihapus, ini nggak perlu. Nah, ini error. Nantinya untuk home kita akan kita kasih nama home page gitu aja. Simple aja ya. Nah, di home dot ini kita buat stateless widget dulu ya. Untuk di awal kita kasih nama home page. Lalu yang kita import itu material dot aja. Yang ini. Kita kasih scaffold aja. Oke. Nah, di sini di main dot-nya kita import home page-nya tadi. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk debug-nya mungkin kita matiin aja ya. Debug. Saya juga minta izin ya teman-teman. Saya agak batuk dikit ya. Oke. Nah, di home page ini nantinya kita akan buat pakai pretty list animation tadi ya. Kita buka dulu package-nya di fab.date. Di sini copy aja, terus dimasukkan ke dalam pub spec kita. Di sini aja kita taruh. Lalu sekalian ya kita masukkan juga Dio. Kita copy aja, terus daftarkan di pub spec-nya. Oke. Oke, di home page-nya ini kita akan buat title ya, title sederhana aja, header dengan title. Kita kasih titelnya sharing episode 4 ya, episode 4. Lalu di bodinya itu kita buat pretty list animation ya, dari package yang udah kita tambahkan tadi. Import aja. Oh, belum masuk ya. Oh, ini typo. Oke. Pretty list animation.
Nah, ini dia. Oh, belum terdaftar ya? Coba kita tambahkan lagi. Oke, aman. Oke, ini udah ya. Lalu di dalam pre-release animation tadi ada apa aja? Ada on refresh ya. Ini untuk refresh data nanti. Kita gunakan nanti aja. Lalu ada items. Itemsnya kita buat dulu simple. Gini aja. Sampai 5 aja. Lalu ada item builder. Item builder ini dibuat dari konteks. Lalu ada item juga. Lalu ada index dan animation ya. Lalu kita return, kita pakai card aja ya, pakai widget card biar gampang. Nah di dalam shieldnya itu kita nantinya buat row, kita kasih children dan image-nya itu nanti pakai, kita image-nya nanti pakai ini ya, UI avatar. UI avatar. Nah yang ini, oh ya. Nah kita copy aja. Langsung kita masukkan ya teman-teman ya. Belum ke copy rupanya. Nah, oke, image-nya udah. Di sini mau saya kasih size ya. Cara ngasih size-nya gini. Size 60 aja deh. Lalu di sebelah gambarnya itu nanti saya kasih jarak. Ya, jarak dengan width. Itu kita kasih jarak 8 aja. Selanjutnya di sebelahnya kita buat kolom. Kolom ini nantinya akan berisi teks. Ini untuk nama. Lalu ini untuk email. Dan ini jobnya. Karena data yang akan kita pakai yaitu nama, email, dan jobnya nanti. Oke, sederhana aja, gini aja. Tampilannya jadi kayak gini. Nah, biar lebih rapi, mungkin kita kasih jarak ya. Di free release animation-nya kita tambahkan padding. Kita kasih yang all aja, itu 16 kita buat. Oke. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya. Nah, ini refresh indikatornya udah muncul ya. Cuman belum kita eh, pakai ya fungsinya. Oke, di dalam cardnya juga kita tambahkan padding aja biar nggak terlalu mepet dengan di samping-sampingnya card ini. Kita kasih 16 aja juga. Jadinya seperti ini. Dan selanjutnya untuk image-nya mungkin saya tambahkan border radius aja ya. Jadi di dalam image.network ini kita wrapping dengan widget clip react ya, clip rect. Ya. Baru kita kasih border radius yang sirkular itu saya buat 8 aja. Jadinya seperti ini. Nah, di kolomnya ini kita buat crossnya itu start aja ya, biar dia rata samping. Nah, jadinya seperti ini teman-teman untuk tampilan listnya. Nanti ketika udah data beneran nanti saya tunjukin untuk animationnya.
Nah, idenya itu mungkin untuk API-nya kita bakal belajar untuk create dulu ya. Jadi di sini saya akan nambahkan floating action button di sini ya. Floating action button. Terus kita kasih shieldnya itu icon aja. Icons titik add ya mungkin ya. Oke. Oke. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, di sini udah ada tombol untuk nge-create. Lalu tampilan listnya udah ada. Replace indikator juga udah ada. Selanjutnya mungkin kita sediakan untuk servisnya ya. Untuk terhubung ke Dio-nya. Untuk ke API-nya. Di sini saya kasih nama API service mungkin ya. Service.dart. Untuk strukturnya kita simple aja ya teman-teman ya. Karena ini sederhana ya. Kita kasih nama API service. Ini terus di dalamnya nantinya ada static function. Oke. Static future ya. Terus eh, kita buka dulu dokumentasi API-nya tadi. Untuk yang create ya, yang create itu ini ya, yang post version. Biar lebih mudah mungkin get-nya dulu ya, get list-nya dulu mungkin kali ya. Oke, karena kan ya untuk tampilannya kan udah ada yang nampilin datanya ya. Untuk create-nya kan belum kita buat halamannya. Mungkin ini dulu yang kita buat. Berarti kita pakai API ini. Teman-teman kalau ngikuti silakan buka Postman juga boleh ya. Yang ini. Nah, packnya satu aja. Jadi di dalam API untuk get all personnya ini itu nanti ada parameter pack sama limit. Pack itu untuk kita membuka pack yang mau ngambil data pack yang keberapa, terus limit ini per packnya itu mau berapa limit ya. Di sini kita buat 5 aja, nanti kita buat 10 biar kelihatan packnya itu berapa. Visi, Mas Doni, Iya Mas. ada yang belum di ACC, Mas. Oh, sorry. Iya, terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih itu Mas. Oke. Oke, jadi ini datanya teman-teman. Yang kita pakai nantinya untuk setiap itemnya itu kita nanti pakainya ya, halo, kenapa? Oke, jadi di dalam list itemnya nanti, itemnya itu yang kita pakai nanti ada ID, terus ada name, email, dan job ya. Untuk created ad dan updated ad-nya ini kita abaikan aja. Terus untuk di dalam listnya nanti kita pakai yang current pack dan last pack ya. Ini untuk ngasih tahu pack terakhir itu berapa. Sama nanti yang kita pakai perfect ini juga ya. Biar kita tahu limitnya itu berapa. Itu aja yang kita pakai. Untuk membuat modelnya mungkin di copy aja dari sini ya. Kita pakai app quick type ini. Pakai web ini. Apa namanya ini? App quick type.io. Nah biasanya saya biar nggak ribet buatnya dari sini. Ini kita copy tadi sampai sini. Terus teman-teman pastekan aja di sini. Nah, terus kita kasih nama modelnya, person model aja, ya. Terus tinggal copy. Kalau udah di copy, kita buka lagi codingan kita.
Kita buka lagi codingan kita, terus kita buat dulu modelnya berarti ya. Di sini nantinya ada person model. Person model ini nantinya kita gunakan untuk ngambil data dari list ya. Data yang list. Selanjutnya kita buang yang nggak perlu tadi. Yang nggak perlu itu perspek nggak perlu ya. Perspek, lalu from juga nggak perlu. Last spec URL nggak perlu, link juga nggak perlu, next spec nggak perlu, path nggak perlu. Oke, last spec, per pack, current pack sama data. Nah ini aja. Kita hapus dulu yang nggak dipakai ya. Oke. Oke, untuk listnya udah cukup. Terus untuk datumnya ini kita ganti aja namanya. Nama modelnya jadi person aja biar lebih mudah ya, mudah dipahami. Terus di person ini untuk created ad sama updated ad-nya kita hapus saja, nggak diperlukan ya. Nah, hapus saja. Terus link juga nggak perlu, dihapus saja. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin ini kita buat di file terpisah aja ya. Jadi di sini ada kita buatlah person.dat aja biar simple. Selanjutnya kita import yang di sini, person di sini kita import dari person.dat. Oke, modelnya udah jadi. Selanjutnya kita buat yang get all personnya tadi. Itu kan kita bakal mengembalikan person model ya. Nah, ini kita kasih nama functionnya itu get all person aja. Lalu nantinya kita membutuhkan parameter pack ya, sama satu lagi limit. Nah, selanjutnya kita panggil dio-nya, kita kasih nama variabel client mungkin. Terus kita import dio-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat variabel baru lagi dengan nama respon mungkin. Lalu di sini kita pakai yang asinkronus saja. Ya. Jadi di sini di await, ditunggu dulu klien karena kita makainya get. Kita pakai yang get. Nah, URL-nya itu kita ambil dari ini ya, ini. Nah, gini aja, udah cukup sih. Nah, ini di URL-nya langsung untuk pack dan limitnya itu boleh, atau kalau pakai Dio kan ada query parameter ya. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai ini. Caranya kayak gini. Berarti pack-nya itu diisi dengan pack, lalu limit itu diisi dengan limit ya. Nah, kalau udah pakai ini dihapus aja. Oke, udah jadi ya untuk klien get kita, untuk Dio get kita. Selanjutnya kita tangkap responnya, yaitu berarti kita return ya. Nantinya kita return dengan person model from JSON. Nah, JSON-nya ini diambil dari response, variable respon ini, dot titik data ya, yang data. Terus nantinya kan kita mana postman-nya. Nah, kalau kita ambilnya respon data aja, itu bakal ngambil dari sini. Nah, tadi kan kita buat modelnya itu ngambilnya dari sini. Berarti kita ambil yang ini, data aja, yang data.
Nah, gini. Oke. Nah, udah jadi nih. Nah, biasanya untuk ngehandle kegagalan, biasanya ini saya try catch sih. Saya try catch. Di try-nya ini untuk videonya, lalu di catch-nya nantinya akan mengembalikan misalnya exception aja deh. Exception. Oke. Nah, jadi ketika gagal akan mengembalikan ini. Terus kalau pakai Dio itu, mereka udah nyediakan on Dio error untuk ngehandle kode error dari server. Nah, itu caranya gini. Ditambahkan gini aja. Terus di sini logic untuk nangkap kode errornya. Kode error. Oke. Jadi di sini kita bakal ngehandle di sini kita nggak buat untuk handle-nya ini ya. Di sini saya cuma ngasih tahu kalau dengan Dio itu udah dihandle sama mereka, udah disediakan sama mereka untuk misalnya kode 404 ataupun 402 ataupun kode-kode yang lainnya, kode error yang lainnya itu bisa dihandle di sini. Misal kalau kode 402 itu bakal mengembalikan apa, itu bisa dibuat di sini. Oke, karena kita ini nggak pakai, ini di komen aja lah mungkin ya. Komen. Jadi simpel aja kayak gini. Terus di sini kita langsung aja ya buat function yang lainnya juga. Di sini saya akan memakai get lagi untuk get person by ID ya. Nantinya kita akan nampilkan data dari item listnya itu dengan ID yang sudah didapatkan dari get all person nanti. Nah, di sini kita butuh apa aja? Kita buka lagi Postman kita. Di get person.detail itu pakainya URL yang ini. Nah, ini copy aja. Kita sama makainya masih pakai get ya di sini. Terus di query di bodinya nanti di mana bodinya? Coba dokumentasinya ada nggak? Oh iya ya. Jadi get detail ini nggak perlu pakai parameter lain lagi. Jadi cukup ID aja ternyata yang kita butuhkan. Jadi ini query parameter nggak perlu aja, nggak usah ya. Nah simple cuman gini aja. Terus nantinya ID-nya itu dalam bentuk string ID. Nah ID-nya itu nanti kita taruh di sini seperti ini. Nah selanjutnya data yang diambil itu bukan ke person model lagi. Person model ini kan tadi untuk list ya. Untuk get detailnya itu kita pakai yang person aja. Jadi diimport yang person. Selanjutnya di sini juga diganti dengan person. Terus data yang diambil itu mana postman-nya? Oke ini. Misalnya ini. Nah, ternyata sama ya di data juga. Berarti sama aja ya seperti ini. Nah, untuk get detail person-nya dari ID itu udah jadi. Ini untuk read itu udah bisa ya kita buat. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita mungkin buat langsung untuk yang create ya. Yang create kita buat. Kalau create ini itu pakainya post ya sesuai dengan dokumentasi API-nya itu pakainya post. Terus kita kasih nama create person deh. Create person. Seperti ini. Nantinya ini mengembalikan boolean aja. Jadi kalau berhasil akan mengembalikan true, sedangkan kalau gagal akan mengembalikan false. Ya, sesimpel itu aja. Lalu bagaimana untuk nge-returnnya?
Jadi di sini kita memanfaatkan status code ya. Jadi kalau sukses itu status code-nya itu mana tadi? 200 ya. Kalau sukses itu status code-nya 200. Nah, di sini kita buat status code sama dengan 200. Jadi kalau status code-nya sama dengan 200, itu akan mengembalikan nilai true. Tapi jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Untuk create ini, terus parameter yang dibutuhkan itu apa aja? Pertama itu ada name ya. Name. Sorry ya teman-teman, ini sambil batuk saya. Terus ada email, sama satu lagi itu job. Job ini mungkin nggak kita wajibkan ya, tapi job ini kita boleh kosongin. Gini, terus untuk URL-nya itu pakai yang person aja. Nah, kalau di Dio itu ketika kita pakai post itu ada namanya property data. Di sini kita isikan dengan objek yang dibutuhkan untuk ke API-nya. Jadi yang dibutuhkan itu nanti ada name, email, dan job tadi ya. Oke, kita buat aja name. Akan diisi dengan name. Lalu ada email diisi dengan email. Dan satu lagi itu job diisi dengan job. Jadi seperti ini. Atau kalau mau teman-teman kasih default ini juga boleh. Jadi kalau dia 0 mungkin kita isi dengan latar developer misalnya. Ini boleh ya. Tapi nggak usah aja deh. Nanti kita buat di tampilannya aja nanti. Oke, untuk yang create itu udah jadi ya teman-teman. Udah kita sediakan. Terus selanjutnya yang update itu kita buat aja sekalian. Biar nggak pindah-pindah lagi ya. Yang update ya kita kasih nama update person. Di sini sama membutuhkan name, email, dan job. Lalu satu lagi itu membutuhkan string ID ya, agar untuk ngasih tahu bahwasanya ID ini yang akan diupdate ya. Untuk URL-nya itu yang dipakai untuk update yang put ya, yang ini seperti ini URL-nya. Kita copy terus paste. Untuk datanya sama, itu name, email, dan job. Jadi nggak perlu kita ubah lagi karena kita copy paste dari sini tadi ya. Terus ID-nya ini diganti dengan ID yang kita dapat dari sini. Terus postnya ini diganti dengan put ya. Put itu untuk update. Nah, udah jadi teman-teman untuk update versionnya. Untuk function hit ke API untuk update versionnya itu udah jadi. Yang terakhir itu untuk delete. Nah, untuk delete ini kita pakainya apa? Untuk delete itu pakainya ya sama delete ya. Udah disediakan. Pakainya delete. Terus di sini kita kasih nama delete version. Sama juga ya, nanti kalau sukses kembalikan nilai true, kalau gagal kembalikan nilai false. Untuk update juga sama tadi ya. Nah, untuk delete ini kita cuma butuh ID-nya aja. Nah, datanya nggak perlu. Nah, sesimpel ini aja teman-teman. Untuk koneksi API-nya, untuk konsum API-nya. Jadi ini read udah ada 2. Terus ada create, lalu ada update, dan delete ya yang terakhir. Oke, selanjutnya apa? Di home tadi, di halaman yang sudah kita sediakan tadi, mungkin kita ambil ya datanya dari API ya. Di sini akan saya ubah stateless widgetnya jadi stateful widget. Terus di dalam sini nantinya saya buat variabel bukan final ya, let tapi boleh berubah. Itu table persons, data persons, defaultnya itu list kosong ya.
Defaultnya list kosong aja. List dari person. Nah, yang ini. Kita import. Selanjutnya, di sini saya buatkan untuk function ke API service-nya. Di sini saya kasih nama get all person aja, sama ya, sama seperti API service-nya. Ini kita pakai yang ini dulu. Kita kasih nama sama. Terus, oke. Terus kita ini asinkronus ya, karena kita buat di API service-nya itu future. Jadi ini asinkronus. Di sini juga saya buat try catch. Jadi kalau gagal nanti akan mengembalikan snack bar ya. Snack bar. Oh, scaffold message ini of context. So snack bar, kita kasih snack bar aja dengan kontennya, misalnya gagal mengambil data semua user, simpel aja ya, gagal mengambil data user person ya. Oke. Jadi kalau gagal dia akan mengembalikan ini ya. Terus di sini final response result aja namanya, variable result ya. Di sini kita kasih await. Terus kita panggil API service-nya tadi, ini yang ini. Terus get all person ya. Seperti ini. Nah, result ini akan mengembalikan person model. Selanjutnya nantinya data dari result ini akan mengupdate. Kita kasih set state. Kita masukkan ke dalam set state aja. Terus person ini ngambil dari result data. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk functionnya. Nah, untuk pack limit ini error ya karena belum kita sediakan. Di sini untuk pack itu saya isi dengan kasih nama current pack aja ya. Current pack itu defaultnya 0 dulu deh. Terus limit ini sifatnya final. Misal kita buat 5 dulu deh. Kita buat. Oke, limit udah. Terus ketika get all person ini aku maunya itu ngambil pack yang diinginkan ya. Setiap manggil function ini membutuhkan pack. Nah, pack ini nanti diisi, itu ngambil dari sini. Untuk functionnya udah jadi. Selanjutnya kita akan init state. Ya, jadi ketika halaman ini di load, maka akan menjalankan function ini nantinya. Seperti ini dia. Get all person. Nah, karena ini masih pertama kali di load ya, maka yang kita ambil itu di pack yang pertama. Jadi seperti ini. Nah, terus items yang di sini tadi, nah ini kita ganti dengan person tadi. Jadi datanya static ya. Persons. Nah, seperti ini. Udah kita save. Selanjutnya kita refresh ya.
Nah, datanya udah tampil. Jadi ada 5 data ya, karena kita limit tadi sebanyak 5 ya, kita limit. Terus biar datanya sesuai, di sini kita ganti ya. Untuk name-nya ini kita isi dengan kalau pakai pre-release animation itu teman-teman bebas mau pakai item itu boleh, ataupun pakai persons terus dikasih index itu boleh juga. Tapi lebih enak sih pakai itemnya langsung. Jadi seperti ini. Item, kita pakai yang name. Nah, seperti ini. Terus ini juga kita ganti. Ya, ini item name. Lalu ini item email. Dan yang bawah ini item job. Nah, ini kenapa error? Ya, karena kita tadi di dalam modelnya itu kita bolehin null ya. Sedangkan di dalam teks itu nggak boleh null datanya. Jadi untuk handle-nya mungkin dibuat seperti ini aja. Default-nya itu mungkin Flutter developer ya. Default-nya gini aja. Nah, seperti ini. Nah, datanya udah sesuai ya. Oke, terus mungkin namanya ini saya kasih style dikit deh. Style, text style. Di sini saya kasih weight-nya itu bold ya. Yang bold aja. Terus seperti ini. Size-nya mungkin saya besarin 16 ya. Terus mungkin untuk nama di sini niatnya saya uppercase saja ya. Saya uppercase saja biar besar semua hurufnya. Nah, seperti ini, simpel aja. Nah, selanjutnya apa? Di sini kita pasang aja langsung yang untuk refresh-nya itu. Jadi di sini kita cukup panggil function yang udah kita buat tadi, get all person ya. Pack-nya itu 1. Nah, karena ini kita ngambil data yang baru, jadi kita pakai yang pack 1. Nah, di slide selanjutnya tadi, itu ada penjelasan dikit sih untuk apa itu refresh indikator dan infinite loading ya. Jadi di sini saya jelaskan dikit. Refresh indicator itu adalah sebuah widget yang mendukung kita untuk melakukan swipe to refresh. Jadi ketika kita swipe itu akan merefresh data yang terbaru. Lalu dengan widget ini kita tentunya di dalamnya itu biasanya kalau pakai yang widget refresh indicator itu kan udah disediakan on refresh. Nah, sebenarnya di dalam Fretlist animation itu kita pakai refresh indicator juga. Nah, tapi kan kalau kita pakai paketnya langsung kita nggak perlu nge-wrap-nya lagi ya. Jadi udah disediakan dengan on refresh, property on refresh tadi. Selanjutnya infinite scrolling ataupun infinite loading itu adalah teknik desain platform yang membuat konten kita secara terus-menerus saat user menggulir halaman ke bawah. Jadi kenapa kita pakai teknik ini? Karena kalau kita ibaratkan misalnya kita nge-get data itu misalnya ada datanya itu listnya itu sampai 100 ya. Jadi kalau kita nge-get data sampai 100 bahkan 1000 mungkin ya, mungkin itu bakal membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, dengan teknik ini kita jadi lebih cepat. Jadi untuk data yang ditampilkan pertama itu misalnya kita kasih limit 10. Nah, ketika user nge-scroll ke bawah, itu akan ngambil data selanjutnya. Jadi data yang belum diperlukan itu ditampilkannya nanti ketika si user butuh data tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu pemakaiannya gimana tadi ya? Ini udah ada. Kalau kita refresh tadi, nah ini kita refresh. Nah ini udah ngambil data yang terbaru sebenarnya. Misalnya kita limitnya kalau dikasih, oh nanti deh, nanti baru kelihatan sih kayaknya. Oke, seperti itu teman-teman. Terus tadi saya bilang kan kalau di pre-release animation itu udah disediakan is infinite ya. Kalau ini kita buat true, nah itu akan menampilkan loading untuk infinite scrollingnya.
Nah, karena kita belum implement ya, mungkin kita implement dulu deh, ya. Oke, di sini berarti kita butuh variabel juga, yaitu total pack ataupun pack terakhir ya. Total pack sama dengan pack terakhir itu sama. Defaultnya 0, itu integer juga. Nah, di sini kita kasih logic. Jadi jika fact-nya itu sama dengan 1, maka itu akan menjalankan personsnya ini dibuat 0 ya. Personsnya ini dibuat kosong kalau pack-nya 1. Jadi dikosongin dulu, baru dimasukin sama data yang baru. Simpelnya gitu. Terus jika tidak, di sini kita tambahkan lagi variabel untuk is infinite ya. Defaultnya kita false. Nah, di dalam pretylist animation tadi, is infinite ini kita isi dengan variabel itu tadi, is infinite. Nah, seperti ini. Nah, jika dia nilainya pack-nya bukan 1, maka isi infinite-nya itu sama dengan true. Ya. Jadi infinite loading-nya itu ditampilin. Terus kita kasih set state aja ini ya, di dalam state. Atau di sini juga bisa sih. Nggak masalah. Nah, seperti ini. Terus di dalam ketika kita berhasil mendapat datanya, kita kan isi personnya result data ya. Nah, ini mungkin baiknya gini. Jadi person ini akan diisi dengan data person lama, terus ditambah dengan data yang terbaru yang kita ambil. Nah, logikanya gitu. Terus jika berhasil, untuk total pack-nya itu kita isi, itu sama dengan result ya. Result kita pakai yang last pack ya. Jadi last pack tadi sama dengan total pack ya. Lalu is infinite-nya juga kita buat false. Jika sudah, maka akan dibuat false ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk mendapatkan scroll dari si user ya, posisi scrollnya itu kita perlu ya di sini. Berarti kita buat di sini widget controller, variable controller, yaitu untuk scroll control seperti ini. Nah, di pretylist animation-nya kita isi controllernya dengan yang ini, seperti ini. Lalu ketika di init state, scroll controllernya kita add listener ya. Bukan controller ya namanya. Di add listener. Nah, idenya di sini saya bakal buat function sendiri deh. Jadi di sini namanya on scroll mungkin. Scroll. Mungkin kita buat di sini aja. Void on scroll. Nah, seperti ini. Nah, function ini untuk untuk ngecek scrollnya itu. Di sini kita ambil untuk current scrollnya ya. Current scroll. Itu kita ambil dari controller, terus position, terus mana ya? Pixel ya.
Oke, seperti ini. Terus satu lagi itu max scroll-nya kita ambil. Max scroll-nya, controller, position, pakai yang max scroll extend. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, logikanya itu kita buat jika logikanya gini aja. Ketika current scroll-nya itu lebih besar dari max scroll ya. Jadi ketika scroll-nya itu udah sampai ke bawah, yaitu max scroll, maka akan mengambil data selanjutnya. Gini, get all present pack, current pack-nya tadi, berarti di get all present ini, satu lagi ya teman-teman, di current pack-nya itu, ini dia. Ini kita isi dengan gini, current pack plus pack plus 1. Seperti ini. Jadi current pack ini nantinya akan diisi untuk mengambil pack selanjutnya, untuk menginisialisasi pack selanjutnya. Nah, jadi di dalam on scroll ini, itu ketika get all person, itu ngambil pack yang selanjutnya. Berarti pakainya current pack. Seperti ini. Lalu biasanya di sini, biasanya itu saya kurangin ya. Max scrollnya saya kurangi, jadi sebelum nyampe ke bawah dia sebelumnya benar-benar nyampe ke bawah itu udah nge-get data yang baru, data selanjutnya gitu. Jadi saya kurangi. Biasanya dikurangnya itu menyesuaikan dengan ukuran dari widget loadingnya. Biasanya seperti itu. Selanjutnya apalagi kalau gini kan nanti bakal nge-scroll terus ya, apa namanya nge-get terus masih ya. Nah, di sini kehapus ya. Oke. Nah, di sini itu tadi kan ada current pack ya. Jadi kalau current pack-nya itu lebih kecil sama dengan dari total halamannya, total pack ya, baru diambil data selanjutnya. Tapi kalau apa namanya nggak lebih kecil dari total pack-nya ataupun sama dengan total pack-nya, itu nggak usah nge-get karena ya pasti udah nggak ada ya data selanjutnya karena datanya itu mentok di sini total pack ini. Terus satu lagi, jadi ketika ngeloading itu kan nanti bakal nge-get juga. Jadi tadi saya sudah menyediakan is infinite ya. Jadi di logikanya itu saya tambahin lagi. Kalau dia dalam kondisi nge-get, itu nggak usah nge-get lagi gitu. Jadi ketika is infinite-nya sama dengan false, baru boleh nge-get lagi. Seperti itu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman ya. Oke, kita coba aja, kita refresh. Oke, ini datanya belum sampai ke bawah sih. Berarti limitnya kita buat 10 deh. Limitnya kita buat 10 biar ada scrollnya. Terus kita refresh. Oke. Kita tunggu. Oke, ini datanya sudah ada. Terus kalau kita scroll sampai ke bawah, nah itu ngeloading, ngambil data selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Ini datanya mentok ya, tadi total datanya berapa tadi? Total datanya itu ada 11 cuman ya. Jadi cuman sekali aja tadi. Oke, sesimpel itu teman-teman. Oke, untuk get data mungkin sudah ya. Dan replace juga udah. Terus untuk tambahannya di sini saya akan buatkan untuk create-nya. Berarti kita membutuhkan halaman
form ya. Berarti di sini saya buat file baru, namanya mungkin create ya, create.dart. Bebas teman-teman kalau mau pakai nama apa aja bebas. Di sini saya pakainya stateful aja ya. Nanti soalnya saya bakal nge-set state juga, bakal ngolah data. Di sini saya kasih nama create aja, create pack ya. Nah, oke, di sini kita nggak butuh parameter apapun dari home ya. Berarti cukup begini aja. Terus scaffold ya, kita pakai scaffold. Di sini app bar-nya kita isi dengan title text create mungkin ya. Ini aja, simpel aja. Seperti ini. Lalu di bodinya, idenya itu saya buat list view. Ya, biar enggak. Kalau pakai kolom itu, semisal divisnya kecil atau pendek ya, itu nanti apa namanya? Overflow ya. Jadi biasanya saya lebih sering pakai list view sih. Di sini juga kita kasih padding. Paddingnya itu 16 aja, sama seperti yang lain. Ya, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita navigasi ya. Dari yang create tadi, floating action button-nya. Kita pakai navigator. Navigator, titik push. Konteks ke sini. Kita import. Oh, salah. Di sini kita pakai material aja. Pakai Cupertino aja deh. Cupertino pack builder. Pack builder. Ada ya. Cupertino. Oh, Cupertino fake road. Sorry teman-teman. Fake road. Kita import Cupertino-nya. Kenapa pakai Cupertino? Jadi kalau pakai Cupertino fake road itu nanti berpindah halamannya itu apa namanya, transisinya ke samping sih. Kalau bawaannya kan material fake road itu kayak dari apa namanya, ngezoom mungkin ya. Kalau Cupertino fake road ini ke samping dia. Terus kita buat builder. Di sini ada konteks ini aja pakai. Terus halamannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita tes. Nah, udah jadi ya. Oke. Terus di sini idenya itu saya buat asinkronus. Di sini saya kasih await ya. Jadi ketika dia kembali, saya pengennya itu nge-refresh data terbaru. Jadi kan ini kan kita tunggu dulu. Nah, ketika dia kembali lagi, itu kita panggil get all person tadi, kita refresh datanya. Ya, biar langsung otomatis ngambil data yang terbaru. Idenya gini sih. Nah, jadi gini. Terus kalau kembali, ini data terbaru. Oke, selanjutnya di create ini kita isi dengan apa aja. Ini kita close dulu. Oke. Di sini saya akan isi dengan text field ya. Sebuah form text field. Nah, untuk decoration-nya saya kasih hint ya. Saya kasih hint
name. Ini untuk name, ya, form untuk name. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, terus apalagi yang dibutuhkan itu email sama job ya. Kita copy aja, terus ini email. Yang terakhir ini job. Oke, seperti ini. Nah, simple. Mungkin kita kasih jarak ya. Kasih size box. Terus kasih height-nya itu 8 aja. Biar ada jaraknya. Seperti ini. Oke, nama di sini, email di sini, job di sini. Nah, di sini untuk tipe inputnya, oke, tipe mana ya? Oke, kalau di TextPad itu, keyboard tipe ya? Keyboard tipe. Oh, nggak ada ya? Keyboard tipe. Ini nge-lag atau gimana ini? Keyboard. Oh, sorry teman-teman. Nggak lihat. Harusnya di luar, di correction ya. Keyboard tipe. Text inputnya tipenya itu email ya. Ini kita isi dengan email. Ini email address. Seperti ini. Jadi ketika kita input ini itu keyboardnya ada emailnya gini, add-nya. Seperti itu. Terus kita tambahin tombol ya di sini, di bawahnya lagi. Kasih jarak 16. Kita pakai elevated button aja. Terus kita kasih nama, teksnya itu kirim atau submit aja ya. Submit. Submit. Consnya dihapus. Oke. Jadi seperti ini teman, simple aja. Nah, terus kita selanjutnya apa? Mungkin kita buat controller ya untuk text editing controllernya. Setiap fieldnya itu kita buatkan controller. Misalnya, oke. Sini saya buat untuk name controller sama dengan text editing controller. Lalu ada email dan job ya, satu lagi job. Seperti ini. Terus kita isi controllernya ini pakai name controller. Ini consnya dihapus saja. Terus ini email controller dan job controller. Oke, ketika ada perubahan di sini saya ingin ngeset state ya. Oke, gini aja. Simple aja. Yang ini juga sama yang ini juga. Tujuannya apa? Jadi biar lebih apa namanya? Ketika ada inputan baru itu langsung set state gitu sih. Ketika ada perubahan. Oke. Selanjutnya kita buat function.
untuk ngirim datanya. Kita kasih nama create person ya. Lalu ini juga asynchronous. Saya try catch juga. Kita copy dari home ya untuk catch-nya. Mana tadi? Kita copy aja. Misalnya kalau gagal membuat data person. Gagal create data person misalnya. Terus di try-nya ini kita isi apa? Pertama kita buat variabel result. Lalu await dari API service. Terus ini create ya, create person. Nah, seperti ini. Name ini diisi apa? Name ini diisi dari name controller yang kita buat tadi. Name controller titik text. Terus email ini juga sama. Dan di sini ada job juga kita buatkan ya. Seperti ini. Lalu jika sukses, karena itu otomatis kan jalanin perintah selanjutnya ya. Berarti kita nggak perlu ini sih buat ke dalam variabel. Karena ini kan udah wait ya, nunggu ini. Kalau dia sukses, dia akan jalankan perintah selanjutnya. Kalau dia gagal akan masuk ke catch ini. Berarti di sini ketika sukses kita ingin dia kita pop ya, kita kembalikan ke halaman yang sebelumnya. Berarti kita ke navigator pop ya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk kriwil-kriwil birunya ini sebenarnya ini karena kita di dalam asinkronus itu nggak bisa pakai konteks sih setahu gitu. Jadi kalau ini pengen dihilangkan mungkin gini sih. Buatkan aja function get back ya. Terus di sini void get back ya. Terus diisi dengan navigator pop tadi. Nah, seperti ini. Sama aja sebenarnya ya. Cuman kalau mau dihilangkan kayak gini sih cara simpelnya. Oke. Selanjutnya ketika dia tekan submit, maka dia akan nge-create version, create person seperti ini. Nah, oke sudah jadi teman-teman ya. Oke, kita coba create, terus kalau datanya kosong, nah dia gagal ya karena datanya divalidasi nggak ada ya. Terus kalau kita isi misalnya namanya bulan, terus emailnya juga harus email bener sih nih. Karena di API-nya saya buat validasi untuk email itu harus benar-benar email ya. Jadi harus ada add-nya. Misal gini aja deh, simple aja. Terus kita kirim. Kalau sukses dia kembali ke halaman ini. Nah, kita cari di paling bawah. Nah, udah masuk ya data bulan. Untuk create udah jadi berarti ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk update ya. Untuk update atau delete dulu deh. Berarti kita butuh tombol hapus di sini ya di sebelahnya. Berarti di home tadi kita custom di sini di sebelahnya itu kita kasih jarak dulu. Sebelah kolom ini kita kasih icon button. Icon button. Kok typo? Icon button. Oke. Iconnya itu kita pakai icons delete. Ada ya? Ada. Oke. Oke, tampilannya jadi seperti ini. Oh, jadi segini ya. Berarti ini di expanded aja. Kita expanded. Biar dia ke samping. Ya, lurus ini ya.
Oke, ini udah jadi tombolnya. Kita kasih warna deh. Kita kasih warna. Warna merah ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya apa? Kita buat function ya. Untuk delete ya. Jadi di sini kita tambahkan function baru lagi. Namanya delete person. Nantinya ini membutuhkan string ID ya. Lalu di dalamnya nge-try catch juga, nge-try catch. Kalau gagal akan mengembalikan ini. Kalau gagal akan menampilkan snack bar ya, gagal delete ya, gagal delete. Gini aja. Terus di sini await ya. API service. Oh, ini kita belum buat asynchronous. API service dot delete ya, delete person ID. Nah, sudah benar. Kalau dia berhasil ngehapus, kita akan nge-repaste datanya seperti ini. Ya. Kalau sukses dia kita refresh datanya untuk menghilangkan dari list ya. Terus kalau gagal dia nampilin snack bar ini. Seperti itu teman-teman, simple doang. Di sini berarti kita isi delete person. ID-nya itu dari mana? Dari item ID seperti ini. Oke. Kita lihat data pertama itu adalah person 15 ya teman-teman. Terus kita hapus. Nah, udah hilang datanya. Cukup simple. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk delete seperti itu. Cepat aja. Kita cepat. Terus selanjutnya apa? Yang update ya. Yang update. Untuk tampilannya kita buat sama aja kayak yang create ya. Jadi copy aja dari create. Terus di paste aja langsung. Sini kita ganti namanya jadi update. Seperti ini. Nah, update ini butuh apa aja? Nantinya kita bakal butuh ID ya. Butuh ID yang diambil dari home. String ya. String ID. Terus apalagi kita akan butuh name untuk tampilin data yang lama. Lalu ada email juga. Dan terakhir ada job ya. Di sini saya buat required semua. Required this ID. Lalu required this name. Lalu email. Dan job. Oke. Berarti di card-nya ini nantinya bisa diklik. Berarti kita wrapping dia ke dalam gesture detector ataupun Inkwell. Inkwell boleh, gesture detector juga boleh ya. Terserah teman-teman. Di Inkwell itu ada on tab. Itu bisa dipakai jadi seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini nanti. Nah, kelihatan ya. Lalu ini akan asinkronus juga sih. Saya buat asinkronus juga. Di sini saya buat wait lagi. Kita tunggu ya ketika dia ke halaman update. Kita tunggu. Navigator. Push. Kita pakainya Cupertino tadi. Update pack. Update pack. Seperti ini. Nah, di update pack tadi kan ada apa aja? Pertama ada email. Lalu ini kenapa error? Oh, ini ada yang salah. Harusnya ini konteks teks. Terus seperti ini. Emailnya itu diisi dari item email.
Lalu ada apa lagi? ID diisi dari item ID. Job diisi dengan item job, ya. Kalau kosong dia kembalikan string kosong aja. Terus ada name, item titik name. Seperti ini. Terus ketika dia kembali, kita refresh lagi datanya. Seperti ini. Oke, terus di update ini berarti kita perlu init state, ya. Di sini name controller text-nya kita inisialisasikan dengan widget name, ya, dari home tadi. Begitu juga dengan email dan job. Email dan job. Email, job. Oke. Seperti ini teman-teman. Oke, ketika kita klik, oke, langsung ya ada datanya. Titelnya kita ganti. Titelnya update. Oke, seperti ini, simpel aja. Selanjutnya function yang create person ini diganti aja jadi update ya. Biar lebih mudah, lebih cepat ya. Terus ini kita panggil update person. Kekurangannya itu tadi ada ID. Nah, ID ini diambil dari mana? Dari widget ID. Seperti ini. Kalau gagal update data. Ya. Kalau berhasil kembali. Oh, ini get all person, create person-nya ganti dengan ini. Terus buttonnya kita ganti dengan update. Oke, jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Coba kita update ya, Mamang 1 ini kita update. Misal kita ganti dengan Mamang 1 tes. Ini ya, kita update. Kalau berhasil dia akan mengupdate. Nah, udah berhasil ya. Tapi kalau gagal misalnya emailnya kita salahin deh emailnya. Update. Nah, kembalikan gagal update data person. Seperti itu teman-teman. Jadi udah jadi aplikasi sederhana kita ya untuk mencatat email ya, simple aja. Ada create tadi, terus ada read, update dan delete ya. Oke, untuk sesi ngodingnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya mungkin di sini saya berikan kesempatan ya buat teman-teman untuk bertanya ataupun memberikan saran mungkin saya berikan ya. Silakan teman-teman. Kurang lebih saya berikan 10 sampai 15 menit. Silakan teman-teman. Oke, saya baca chatnya. Oke, sorry ya teman-teman tadi baru baca nih chatnya. Terlalu fokus. Oke, santai aja teman-teman. Ini kita sharing-sharing sekalian. Oke, saya baca dari atas sih. Oke. Oke, izin bertanya Kak, untuk list view itu pagination-nya pakai load more ya Kak? Oh, untuk pagination-nya itu eh saya nggak pakai pakai apapun ya. Itu kalau di pretty list animation-nya, saya kasih contoh di create sih. Ini ya. Itu pakainya simple aja kok. Jadi itu ada kolom untuk loadingnya ya. Itu ada kolom. Yang children-nya itu pertama yang mana seperti ini. Oke. Yang ini ya, kita refresh coba. Yang ini ya, yang loading ini. Itu nggak pakai widget lain sih. Itu buat sendiri. Pakai circular progress indicator. Dan di bawahnya itu teks biasa. Loading seperti ini. Nah, di pretty list animation-nya seperti itu.
Ini di create ya. Nah, kayak gini sih buatnya itu. Simple. Jadi sekalian ya teman-teman ya, kalau misal teman-teman pakai package pre-release animation, misal ada request Mas tambahin animasinya dong gitu ya. Nah, boleh request aja. Nggak apa-apa. Nanti kita tambahin, kita upgrade nanti. Terus pertanyaan selanjutnya, oke begitu ya Mas Henry Muji. Jadi nggak pakai load more. Pertanyaan selanjutnya, OT Mas, kalau yang sesi-sesi sebelumnya apakah bisa kita nonton recordnya? Eh bisa Mas, Mas Evri bisa. Nanti di-upload di YouTube. Cuman setahu saya sih belum di-upload sih. Jadi nanti kalau udah upload, saya infoin lagi di grup Telegram eh, ataupun melalui email nanti saya infoin. Terus dari Mas Hendri lagi, kalau pakai yang per pack gimana Kak? Misal ada nomor 1 untuk pack 1 sampai dengan nomor ke data terakhirnya. Oke, untuk terus bisa menggunakan yang tadi Kakak implement. Kalau pack-nya dan total pack-nya itu menyesuaikan ini sih, backend ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara saya ini, mungkin bisa request ke BE-nya, dibuatkan yang sama seperti ini. Atau teman-teman juga bisa sih pakai cara lain itu ada. Tapi saya lebih sering pakai yang ini sih, cara kayak gini ya, di home ini. Begitu ya Mas Henry maksudnya, atau gimana? Mas Henry. Oke Mas Henry, aman. Oke, di Mas Yandi ada juga nanya ini icon loadingnya bisa diganti nggak? Untuk saat ini belum sih, belum bisa diganti. Karena belum masih defaultnya itu masih kita sediakan circular progress indicator doang. Nanti niatnya memang kedepannya bakal saya tambahin lagi. Cuman belum tahu sih kapan sempatnya nambahinnya. Insya Allah ditambahin lagi nanti. Tapi kalau untuk sekarang belum bisa sih diganti. Kalau mau diganti itu teman-teman bisa sih custom ya, custom sendiri. Tapi kesannya sama aja sih jadinya. Sama aja kayak buat list view biasa. Jadi sebenarnya ini juga bisa sih. Ini karena pre-release animation ini bisa di string wrap. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika pre-release animation ini mau ditambahkan ke dalam list view baru, ya untuk custom infinite scrollingnya misalnya. Nah, itu bisa seperti ini. Nanti infinite scrollingnya untuk widgetnya bisa teman-teman tambahkan di sini. Ya, sesuai misal mau pakai package lain juga boleh. Nah, kenapa tadi saya bilang kesannya sama aja? Ya, kalau daripada kalau memang teman-teman masih custom ya tanpa pre-release animation itu bisa sih. Ini tinggal buat ganti aja jadi list view wielder misalnya. Ya. Jadi kalau mau di custom Mas Yandi bisa sih di custom sendiri di sini. Diganti aja terus dikasih logic jika is infinite-nya true maka tampilkan widgetnya. Jika is infinite-nya false maka nggak usah ditampilkan. Seperti itu aja. Simpelnya. Begitu Mas Yandi. Kalau untuk di package pre-release animation-nya sendiri nanti diinfoin lagi kalau udah ada update ya. Nanti di bawah list. Oke, jadi gini Kak, nanti di bawah list view ada number yang bisa diklik melihat data. Oh, kalau gitu bisa Mas. Berarti seperti kalau di web itu tabel dengan pagination ya, itu bisa sih. Tinggal disesuaikan aja tampilannya. Tapi nanti Masnya nggak perlu pakai, kalau pakai pre-release animation itu nggak bisa sih. Karena pre-release animation ini untuk scrolling aja masih supportnya. Tapi kalau cara infinite scrollnya tadi mau diterapin pakai widget lain itu bisa, nggak masalah. Iya, pakai data tabel bisa atau pakai custom juga bisa sih, pakai row dan column misalnya, itu bisa.
Cuma lebih enak sih pakai data tabel sih seharusnya. Kalau pakai kolom row terus kayaknya ribet ya. Harus buat satu-satu. Kalau pakai data table kan udah dibuatkan sama mereka. Tinggal kita pakai aja. Begitu Mas Henry. Jadi kalau caranya sama, pakai cara seperti ini bisa. Jadi ketika pack-nya 1 terus mau ke pack 2 itu bisa. Cuman ya paling diganti scroll-nya ini diganti ya. Jadi nggak pakai scroll controller lagi. Sesuai perintah dari buttonnya nanti. Begitu Mas Henry. Bisa aja sih, tapi list view itu scroll controllernya nggak dipakai sih. Nggak bakal dipakai scrollingnya. Jadi di dalam nanti untuk data-datanya kan Mas taruh di list view ya. Terus nanti di bawah list view-nya mungkin Mas taruh pagination-nya. Nah, dibuat button aja gitu Mas. Terus kalau mau minta halamannya pack 1, pack 2 itu request ke BE ya. Itu kalau di Postman itu di API yang sekarang itu ada ya. Nah, ini next pack. Kalau di sini ada sih next pack mana ya? Current pack. Next pack ada nggak ya? Next pack-nya nggak ada ya. Oh, nggak ada ternyata. Tapi kalau pakai ini juga bisa sih sebenarnya. Nih. Tinggal disesuaikan aja. Oke, dari Mas Henry begitu ya, Mas. Oke, sama-sama, Mas. Terus dari Mas Yandi lagi, biasanya data yang diambil dari API itu bagusnya disimpan di SQLite atau tanpa SQLite. Tergantung ini ya, tergantung kita. Kalau misalnya datanya nggak selalu update mungkin ya. Kalau nggak selalu update mungkin bisa disimpan ya di SQLite. Jadi kita nggak perlu ini ya, nggak perlu selalu nge-get data ke API ya. Terus kalau misalnya datanya memang selalu update ya lebih baik langsung kalau saya sih eh, nge-get aja langsung dari API-nya. Atau kalau mau real time bisa manfaatin eh, Firebase notification ya FCM itu bisa. Jadi ketika ada data baru ngirim notif terus datanya diperbarui seperti itu. Misal yang data diperbarui itu SQL dari SQLite-nya aja. Tergantung ya, tergantung penggunaan. Kalau bagusnya sih gimana ya bagusnya? Sebenarnya bagusnya sih disimpan ya. Jadi nggak selalu bergantung sama jaringan ya. Tapi balik lagi ya tergantung kebutuhan ya. Begitu Mas Yandi. Oke, ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, mungkin sesi sharing kali ini saya sudah sampai sini dulu ya. Ini qadarullah di tempat saya juga udah masuk waktu asar ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan menemani saya dalam sesi sharing dari Sekolah Flutter episode keempat ini. Untuk apa namanya resource-resource yang dibutuhkan nanti mungkin saya share lah ya via email ataupun kalau perlu nanti saya share juga di grup ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Oke, Mas. sama-sama Mas.